Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mohon dijelaskan. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Apanya yang minta dijelaskan? Tagut, kemudian buhul tali yang amat kuat. Tagut itu, Umar ibn al-Khattab, Khalifah Umar mengatakan, at-tagut huwa syaitan. Tagut adalah setan. Setiap bujuk rayu setan itu adalah tagut. Maka jangan diikuti. Tetapi kewajiban kita mengkufuri bujuk rayu setan. Kalau menurut Imam Malik, taghut itu kullu ma'ubida min dunillahi. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti dia sedang beriman kepada taghut. Ibnul Qayyim memberikan definisinya tentang taghut. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Segala hal yang dengannya seorang hamba melampaui batas. Hal itu bisa berarti min ma'budin, melampaui batas terhadap yang disembah atau yang dipertuhankan. Au matbu'in, mengikuti orang secara membabi buta tanpa kebenaran dasar dari agama. Au muta'in, mentaati orang secara membabi buta tanpa landasan dari agama. Itu kata Ibnul Qayyim taghut. Bukan hanya menyembah kepada selain Allah saja. Kalau menyembah kepada selain Allah, ada seseorang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah dukun, menyembah pohon, itu jelas dia mengimani taghut. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Dia mengikuti seseorang. Seseorang itu meski tanpa landasan dari Quran dan Sunnah, dia ikuti secara membabi buta. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani terhadap orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Maka orang itu sedang mengiman atau beriman kepada taghut. Sama dengan kita. Kalau ada orang di antara kita, kemudian kita ikuti secara membabi buta, tanpa landasan Quran dan Sunnah, secara tidak langsung, tanpa sadar, kita beriman kepada taghut. Karena mengikuti seseorang, mentaati seseorang secara membabi buta tanpa landasan yang dibenarkan oleh Allah dan juga Rasulullah.
Maka kata Allah, "Faman yakfur bit-taghut." Memang tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Tetapi bagi orang yang telah memilih Islam sebagai jalan hidupnya, kewajibannya dia harus kufur terhadap taghut. Baik itu bujuk rayu setan, baik itu sesembahan selain Allah, baik itu mengikuti seseorang dengan melampaui batas tanpa landasan dari agama, dari Quran dan dari sunnah, maka dia harus mengkufuri taghut dengan 3 bentuknya tadi. Kemudian wajib bagi orang yang telah memilih Islam untuk senantiasa beriman, wa yu'min billah, wa yu'min fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mengandung makna kontinuitas, istimror, yufidul istimror. Jadi terus beriman kepada Allah, maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Sejatinya, hakikatnya dia telah berpegang teguh pada buhul tali yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus. Buhul tali di sini berarti agama Allah. Panjenengan pernah lihat tali itu kalau ada buhulnya? Gimana ya? Buhul itu apa ya? Gambar itu loh yang mengikat. Simpul. Ya, simpul tali. Simpul itu apa? Wah, ini ya susah lagi kalau ditanyakan simpul. Undelan. Bahasa apa? Bundelan. Bahasa Indonesianya bundelan apa? Simpul. Jadi tali itu kan ada simpulnya. Dia mengikat begitu kuat. Ya, tali simpul itu sulit untuk lepas. Karena mengikat sangat kuat. Maka tali Allah ini, dia ikatannya sangat kuat. Tali Allah tidak akan pernah putus. Tali Allah yaitu agama Allah. Kalau bicara agama Allah berarti Quran dan Sunnah. Tali Allah ini sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Yang memutus adalah orangnya sendiri yang berpegangan. Kalau ada orang yang berpegangan pada tali Allah, ini talinya sudah sangat kuat. Namun pegangannya ora tenanan, hanya setengah-setengah, maka dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Ibarat seseorang sedang berada di medan yang sulit, dia mau menyeberang sungai dengan tali yang dipancangkan. Talinya sangat kuat. Dia pegangan nyebrang sungai, tapi kalau pegangannya tidak serius, dia jatuh ke bawah. Begitu pula sebaliknya. Meski pegangannya sangat kuat, sangat erat, sekuat tenaga, kalau talinya tidak kuat, maka akan putus. Dia akan jatuh ke sungai. Lah ini tali Allah sangat kuat, tidak mungkin putus. Kewajiban kita berpegang pada tali Allah ini sekuat tenaga, zahiran wa batinan, jiwa dan raga, biar tidak jatuh dalam bujuk rayu setan, biar tidak jatuh dalam mengikuti taghut. Kalau gondelan kita, pegangan kita hanya sak-sae, nek wayah eling pegangannya kenceng, nek wayah lupa ya dilepas. Kalau ketika waktu seneng ingat Allah, pegangan kenceng. Kalau sedang susah lupa kepada Allah, melepaskan tali Allah itu. Kalau pas susah ingat betul kepada Allah, pegangannya kenceng, semakin dekat pada Allah. Kalau pas seneng lupa kepada Allah, melepaskan pegangannya, maka dia akan jatuh mengikuti taghut, mengimani taghut, ikut bujuk rayu setan. Maka biar tidak terjerumus dalam mengimani taghut, pegang tali Allah dengan erat.
talinya tidak pernah putus, maka pegangan kita jangan sampai putus. Biar tidak putus berpegang, kita harus kuat jiwa dan raga, sehingga pegangan kita pada tali Allah itu menjadi komitmen hidup kita. Ya, yang diwajibkan hanya orang yang sudah memilih Islam sebagai jalan hidup. Wajib bagi orang Islam mengkufuri tauhid. Wajib bagi orang yang telah memilih Islam, wajib beriman terus-menerus kepada Allah. Karena kufur pada tauhid, selalu iman pada Allah, hakikatnya dia sedang berpegang pada tali Allah yang sangat kuat, yang tidak akan pernah putus. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?